Bisa dengar saya ya? Ya, jadi nggak perlu pakai mic ini. Biasa orasi di jalan. Ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Saya panggilnya sahabat aja ya. Ya, biar kita sama-sama mudanya ya, Pak ya. Sahabat sekalian dirahmati Allah, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kemudahan, kelancaran, bisa datang sesuai tepat waktunya. Tentu ini rezeki yang Allah berikan kepada kita dan kita juga doakan semoga teman-teman yang mungkin terlambat hadir ya uzurnya lain kali nanti bisa dimudahkan dan dilancarkan. Ya bukan apa-apa karena memang kita sama-sama yang menghargai yang datang duluan gitu. Kalau yang datang duluan harus nunggu yang terlambat ya. Bapak sekalian kalau sama Lion Air sama Citylink bisa menghargai. Iya enggak? Iya enggak? Menghargai enggak kalau sama Citylink sama Lion Air? Iya enggak? Misalkan pesawat jam 8 pagi, Bapak datang ke bandara jam berapa? Saya tanya. Jam berapa? Jam 7 itu udah paling telat pasti. Harus boarding, harus apa kan gitu. Ya. Paling 6.30. Waduh, ini kebantaran, Pak. Jadi kalau sama pesawat saja kita takut ketinggalan, gitu loh. Takut nanti rugi 1,5 juta, 700.000 itu aja kita udah rugi sekali. Nah, tadi malam kita sudah disampaikan sama Pak Kus, ya materi ini saya susun sudah lama, khusus saya sampaikan di Malino ini. Saya sudah janjikan itu dari jauh-jauh hari sebelumnya. Ini materi tindak lanjut secara teknis untuk teman-teman nanti yang lolos sebenarnya. Dan ini apa ya? Sebenarnya materi sederhana. Materi yang mungkin Bapak sekalian udah pernah tahu, udah pernah dengar, tapi untuk merefresh lagi. Tapi bagi yang belum pernah tahu, ya beruntunglah Bapak-bapak sekalian. Nanti saya akan menyampaikan, tapi sebelum itu saya pengen berkenalan. Kemarin yang di MGH nggak ketemu saya kelasnya siapa? Masjid mana aja ya? Oh banyak ya, ini berarti banyak masjid yang lolos, bukan pilihan saya. Oke, jadi saya perlu kenal lagi. Nama saya Rifki Agung Triana Putra. Saya masih 37 tahun, belum terlalu tua juga, menolak tua. Anak saya udah 3. Saya dulu sekolah di Magelang sebenarnya, tempat di mana sekarang semua menteri dibawa ke Magelang. Jadi ada yang spesial sama Magelang ini ya. Menterinya ke Magelang, orang Magelang ke Malino. Nah, gitu. Saya sudah menaiki Gunung Tidar. Dulu saya sebenarnya cita-citanya pengen masuk Akmil juga. Tapi saya merasa kalau dulu tuh di Akmil tuh mungkin harus terpenjara selama beberapa tahun dan lain sebagainya. Akhirnya saya memilih udah saya SMA biasa aja. Nah, terakhir saya kuliah di Visipol UGM. Jadi cita-cita saya sejak kelas SMP itu saya pengen masuk ilmu politik. Memang sudah jadi cita-cita. Waktu itu 98 karena saya ditinggal ayah saya meninggal, lihat kekacauan di negeri ini, ada reformasi. Dulu masih ngefans banget sama Pak Amin Rais. Makanya saya kelas 1 SMP itu saya sudah punya cita-cita pengen kuliah di ilmu politik. Di ilmu politik Gajah Mada, alhamdulillah kita bisa kesampaian. Nah, karena itu cita-cita saya, makanya saya selesaikan kuliah saya dengan waktu sesingkat-singkatnya. Saya termasuk lulusan tercepat, S1 UGM cuma 3 tahun. Jadi kuliah saya cuma 6 semester gitu. Jadi semester terakhir itu saya kuliah, skripsi, sambi, KKN, habis itu wisuda. Yang mau wisuda saya yang kemarin jadi Mensesnek, Pak Pratikno namanya yang jadi rektor UGM. Dan satu-satunya nilai saya yang C itu ya nilai mata kuliahnya Pak Pratikno itu. Saya sengaja nggak ngulang ya karena biar jadi perhatian. Termasuk apa? Termasuk teman-teman ini nggak ikut materi saya pasti akan menyesal seumur hidup, pasti akan menjadi cambuk dirinya nantinya. Sebenarnya materi saya nggak terlalu penting, tapi yang penting itu adalah apa? Oh, gara-gara saya terlambat 5 menit saja, saya nggak jadi bisa dapat rezeki ilmu. Nah, itu nanti akan diingat, gitu loh. Jadi ya sudah, dapatnya pelajaran itu saja. Nah, bapak-bapak yang ada di kelas dapat tambahan bonus nanti ilmu yang saya peroleh, ini nanti yang saya sarikan selama perjalanan kami membangun masjid itu selama hampir
kurang lebih 15 tahun sebenarnya. 10 tahunan lebih lah. Nah, saya pernah bekerja juga di farmasi, di kuliner juga. Saya sempat ke Makassar dulu, waktu masih bujang itu saya ngelola namanya warung Stick and Shake, punya Mas Jody. Jadi kalau di Makassar di Boulevard sama di mana? Perintis ya sekarang ya. Nah, itu. Yang kuning hitam, yang nyeponsorin badminton Ahsan sama Chandra kalau yang sekarang. Saya dulu ngelola warung itu dengan hampir 2.000 karyawan, jadi manajer marketing dari Medan sampai Makassar. Jadi saya sering ke Makassar, buka outlet dan lain sebagainya. Jadi kalau dulu ya perjuangan saya itu setiap hari ngumpulin hampir 80.000 customer, omset 2 miliar. Nah gitu. Tiap pagi habis subuh sampai malam mikir gimana caranya pelanggan banyak, yang yang beli juga banyak omsetnya gitu. Nah, sekarang saya konversi itu semua. Karena hampir mirip sebenarnya, bisnis sama ngelola masjid itu mirip. Kalau bisnis ya nyari revenue, nyari keuntungan, nyari konsumen. Kalau masjid pasti infak, sedekah, zakat, wakaf sama jamaah. Kan sama sebenarnya. Maka ilmunya nanti tidak jauh beda gitu loh. Cuman belum ada ketika yang ngelola masjid itu seserius kita ngelola bisnis atau perusahaan gitu. Maka saya di usia 30 tahun memang sudah meniatkan diri untuk pensiun dini. Saya ngomong waktu itu sama istri saya setelah menikah 2 tahun, saya mau setelah bekerja di warung Stick, saya balik lagi, saya mau kembali ke masjid. Sebenarnya kenapa big why saya itu kembali ke masjid itu sederhana. Saya melihat berbagai macam permasalahan yang ada di muka bumi ini, terutama di Indonesia. Ini apa sebenarnya masalahnya? Ya, kok kita dengan sumber daya yang banyak, dengan resource yang luar biasa, kok nggak bisa? Bangkit kok nggak bisa gitu loh. Nah, terus waktu itu dari Jakarta, saya hijrah ke Jogokarian. Waktu hijrah ke Jogokarian, ya, saya melihat ini masjidnya makmur, ini masjidnya keren, banyak jamaahnya. Tapi kenapa kok karpetnya kok kotor gitu loh. Jadi akhirnya apa? Waktu saya hijrah ke Jogokarian, saya bikin komunitas yang namanya Love Masjid. Ya, jadi bikin komunitas Love Masjid itu komunitas bersih-bersih masjid keliling gratis. Nah, alhamdulillah sekarang diteruskan sama teman saya yang dari Sukabumi namanya Cecep. Ya, kalau tahu Instagramnya Cleaner Masjid. Nah, jadi dulu dari 2013 ya sampai sekarang masih ada yang melanjutkan. Itu kerjaan saya setiap hari bersihin dari satu masjid ke masjid yang lainnya. Hampir ribuan masjid yang sudah kami bersihkan setiap hari. Kalau cuman kloset masjid, bentuk kotoran manusia segala macam warnanya sudah pernah tahu. Jadi tiap hari, kalau Pak Jusman itu tiap hari kuliah subuh. Nah, kalau saya ngosek WC masjid dari dulu. Nah, gitu. Jadi udah dari 2013. Terus dipercaya akhirnya sama Pak Kiai Jazir dari Jogokarian. Jadi saya ini magang di Jogokarian, jadi pembantunya di Jogokarian itu ya cukup lama saya dulu. Dan waktu di Jogokarian saya langsung talaki kepada Kiai Jazir ya, guru saya itu ya hampir setiap malam lah. Saya ngobrol dari jam 10 sampai jam 1 sampai jam 2 dan lain sebagainya. Akhirnya punya banyak referensi ya untuk bagaimana mengelola membangun masjid secara terbarukan. Nah, akhirnya saya dikasih amanah jadi ketua takmir Masjid Suciati Saliman. Masjid dengan nilai valuasi bangunan hampir 100 miliar rupiah, marmer semua full. Itu dengan berbagai macam kegiatannya, dan itu biaya operasional hampir 350 juta per bulan. Ya, jadi saya mikirin gimana caranya punya omset dalam tanda kutip buat ngidupin masjid itu 350 juta per bulan. Nah, kalau dulu omset saya yang pengen cetak tiap hari di kuliner dengan 96 cabang 2 miliar. Ya, ini 350 juta. Kalau dulu di farmasi saya 1 bulan itu 1,5 miliar gitu. Jadi udah mindsetnya biasa dengan angka. Nah, gitu. Jadi kalau detail 730, 745 itu sudah terbiasa dari dulu. Dan ini memang saya tanamkan.
ya. Kesuksesan itu ya pondasinya adalah kedisiplinan. Kalau kita sudah nggak disiplin, apalagi kita nggak disiplin terhadap diri kita sendiri, sudah selesai nanti. Selalu permisif dan lain sebagainya, gitu loh. Jadi saya katakan juga teman-teman yang nggak ikut, ya mah enak kan bisa menghirup udara segar di luar sana kan gitu. Bisa tidur-tidur dan lain sebagainya, nggak usah dengar materi itu. Atau yang di dalam ada pilihan mau menggantikan mereka, silahkan di barter boleh. Satu orang di sini bernilai 3 orang di sana nggak apa-apa. Bapak yang keluar 3 orang masuk. Ada yang mau digantikan kayak gitu? Ada yang mau? Oh nggak ada ternyata. Oke. Nah setelah itu saya sama teman saya Mas Nanang ini menggagas beberapa event ya. Jadi Masjid Muslim United ya yang pernah kemarin ikut kelas saya ya Masjid Muslim United itu 1 tahun gara-gara kita habis bikin event terus bikin Masjid Muslim United biasa disingkat dengan MU ya toh. MU waktu itu turun peringkat 7, kita pindah liga ya, ke Liga Spanyol yang juara Real Madrid. Ya, makanya kita ganti namanya jadi Real Masjid. Nah, gitu. Sebenarnya gitu. Yang ketiga itu sebenarnya kita mau ganti Arek Masjid gitu. Tapi kasus Kanjuruhan. Enggak jadi. Gitu. Nah, terus saya jadi marbot Real Masjid sampai sekarang. Nah, terus ada beberapa program termasuk bikin Real Marbot Academy. Itu sekolah buat marbot-marbot selama 6 bulan lulus jadi manajer dan CEO masjid. Jadi kita pengennya itu alhamdulillah terlaksana di Universitas Muhammadiyah Makassar ya, ada fakultas jurusan tentang manajemen masjid. Dulu bertahun-tahun kita nyari nggak ada, akhirnya kita bikin sendiri yang namanya Real Marbot Academy. Nah, itu kita mencetak anak-anak muda supaya biar jadi manajer dan CEO masjid. Juga ada Real Marbot Trainer, pengusaha yang dididik dari masjid punya penghasilan minimal 10 juta per bulan dan lain sebagainya. Terus sempat sampai saat ini jadi media director di Arfa Project, terus jadi inisiator comeback masjid. Nah, sekarang mau bikin namanya Sujud, silaturahmi dan kolaborasi Masjid Sedepok Sleman Yogyakarta. Nah, ceritanya gimana? Nanti kita ceritain. Oke, kita mau masuk materi. Diklat Kemasjidan Makassar. Iya, tepuk tangan buat kita semua. Baik, ya teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah, saya sedikit nanti beberapa jam ke depan akan menyampaikan ini. Semoga waktunya nyampe, kalau nggak nyampe nanti silahkan diukur teman-teman, kita mau lanjutkan apa enggak. Ini ada 8 rahasia ya, supaya mudah diingat sebenarnya. Rahasia manajemen masjid anak muda. Karena tadi temanya kita tema masjid anak muda dan alhamdulillah saya nyusun materi ini dan saya mempraktekkan ini ya. Ini adalah tools ya, sebenarnya tools. Jadi saya sudah nggak bicara lagi tentang motivasi, saya nggak bicara lagi tentang cerita real masjid yang mana, enggak. Ini saya bicara rahasianya di balik itu semua. Saya bicara toolsnya, bicara alatnya. Kayak kita tadi mau sarapan, nasi gorengnya enak nggak? Enak banget, kan gitu, sama telur. Tapi kalau makan nasi goreng nggak ada piringnya, kira-kira enak nggak jadinya? Gitu. Makan nasi goreng pakai tangan sunnah Rasul enak nggak gitu? Kecuali makan nasi padang kan gitu. Kalau ada nasi goreng masaknya nggak pakai tools, nggak pakai wajan bisa nggak? Nggak bisa. Yang ngasih bumbu misalkan bukan chef yang berpengalaman, cuman pakai bumbu instan saja enak nggak? Enggak. Nah maka ini adalah peralatan, ini adalah toolsnya bagaimana masjid kita itu punya manajemen yang baik, manajemen yang bisa nanti ngelola anak muda, manajemen yang bisa nanti meningkat. Nah maka nanti perlu diingat-ingat toolsnya. Toolsnya sangat mudah sebenarnya, mungkin juga sudah pernah kita praktekkan, ya. Cuman karena nggak barengan, nggak ada komunitasnya, nggak ada yang berkolaborasi, nggak ada yang mengingatkan setiap saat, akhirnya apa? Kita loyo, patah semangat, ya. Mau ngerjain jadi, aduh, males, nggak ada temennya, nggak ada yang nyemangatin dan lain sebagainya. Oke, sudah siap?
Sudah siap? Siap. Ya. Saya pengen komitmen dulu sama teman-teman. Saya sebelum menyampaikan materi ini, siap nggak teman-teman yang hadir di sini setelah mendapatkan materi ini mempraktekannya? Siap atau enggak? Siap. Ya Allah dan para malaikat persaksikanlah mereka siap untuk mempraktekannya. Kalau tidak, dihisap nanti di akhirat. Itu kontrak langsung. Ini hari Jumat, hari rayanya umat muslim. Jadi saya selalu bersemangat setiap hari Jumat itu kenapa? Karena ini hari rayanya umat muslim. Saya punya cita-cita itu, setelah dulu saya punya cita-cita untuk meramadankan bulan-bulan selain bulan Ramadan, ya, setiap hari itu kayak Ramadan, saya pengen setiap hari Jumat itu kayak Idul Fitri. Itu. Jadi kenapa kok harus libur sekolah-sekolah? Karena hari raya. Jumat ini hari rayanya umat muslim. Coba saya mau tanya ke bapak-bapak sekalian. Ada enggak kita event, acara yang tanpa undangan, tanpa iklan Facebook ad, orang datang dan enggak berani telat, berbondong-bondong jutaan orang, puluhan juta. Ada enggak? Ada enggak? Cuman ada di Islam. Kapan? Pas sholat Jumat. Ini aplikasi yang sangat luar biasa. Allah bikin mekanisme sholat Jumat sampai turun ayatnya itu begitu luar biasa. Coba, nggak ada yang berani, orang nggak pernah sholat 5 waktu aja berani nggak ninggalin sholat Jumat? Nggak berani kadang-kadang. Makanya kalau sholat Jumat itu masjid kita mesti penuh nggak? Penuh, masih penuh. Yang nggak kelihatan subuhan, yang nggak kelihatan maghrib, isya, Jumatan mesti kelihatan. Nggak berani. Kenapa? Mereka katanya diancam kalau nggak Jumatan 3 kali, dianggap apa? Kafir. Tetap nggak mau kan gitu. Nah maka mekanisme sholat Jumat ini nanti akan kita bahas. Kita itu banyak punya solusi, banyak punya kemudahan, banyak punya tools yang luar biasa, tapi nggak kita manfaatkan. Ya. Kita itu mau datengin orang ke suatu acara, effortnya luar biasa. Ini cuman dengerin di speaker ngaji Quran, nanti adzan Jumat orang berbondong-bondong menuin masjid. Tapi kadang-kadang nggak kita manfaatkan. Orang datang aja habis ke masjid, kasih makan, bungkusan, pulang, selesai. Ya enggak? Gitu. Kita belum olah itu. Bagaimana jutaan orang berkumpul setiap minggunya bareng-bareng ini harus bisa jadi apa? Kalau kita bicara sekarang, ya, data is a king. Ketika kita punya database, yaitu yang orang-orang yang menjadi orang paling kaya di dunia itu bukan karena duitnya, tapi karena punya data. Nah, maka masjid ini juga harus apa? Punya manajemen database yang baik, yang bagus. Oke. Kenapa angka 8? 8 rahasia sukses itu saya memang senang angka 8. Ya, katanya sih angka 8 itu tidak terputus, ya. Jadi selalu continue nanti. Kalau sudah mulai dari awal sampai akhir kembali ke awal lagi. Terus seperti itu sampai kita masuk surga. Nah, ini benar-benar 8 rahasia, ya, resep rahasia. Jadi kenapa rahasia? Karena nggak saya publikasikan. Saya tahun lalu mau bikin buku ini, saya urungkan. Kenapa? Karena yang mempraktekkan baru sebagian kecil, termasuk saya yang mempraktekkan. Saya pengen ujikan ini dulu, praktekkan ini dulu ke banyak masjid, terutama kesempatan di masjid di Makassar. Jadi kalau nanti Masjid Makassar ini mempraktekkan, ini work, ya, bisa berjalan, berhasil guna, baru nanti tinggal bikin buku testimoni dan pengalaman dari berbagai masjid. Nah, itu akan menjadi contoh nantinya. Baik, kita mulai. Resep rahasia ini ada 8, ya. Tapi bapak-bapak, teman-teman sekalian, silahkan mau make berapapun, mau 1 dulu, 2 dulu, 3 dulu, atau langsung 8-8-nya kalau memang mampu, silahkan. Ya. Jadi dari 8 ini nanti bisa dipilih. Ya. Cuman memang ya 8 ini itu stepnya sesuai rukun, jadi harus tertib sebenarnya. Dari mulai awal nomor 1 sampai nomor 8. Apa yang nomor 1? Start with the why. Yang tadi malam saya sudah spill, bukan lagi masalah apa, bukan masalah lagi bagaimana, tapi ini masalah mengapa.
Coba, saya pengen tanya sama Pak Jusman. Pak Jusman mengapa semangat sekali pengen selantiasa nggak ketinggalan bikin kuliah subuh setiap hari? Kenapa Pak Jusman? Awalnya itu saya mulai setelah lebaran, saya dapat kerja keras dalam etika. Saya selama ini takut berdakwah, memang basic saya bukan latar belakang ustaz ya, saya sebagai pengusaha, saya pernah mondok, lalu tapi saya ada sedikit pengetahuan. Majelis Tuhan 3 tahun beberapa kita komunikasi orang di meja kopi. Tadi saya ditanya sama guru saya bilang saya dapat teguran. Tegurannya begini, kamu Wisma punya handphone, kamu tuh pernah belajar public speaking, kamu tuh ada ngerti sedikit ilmu Quran, kamu ngerti sedikit ilmu hadis, kenapa nggak sampaikan? Teguran itu yang muncul, akhirnya saya memberanikan diri. Awalnya tidak lain, namun karena ada beberapa permintaan dari teman-teman di daerah di komunitas saya, mereka hanya saya beranikan diri untuk mulai dan saya jaga istiqomah itu selama saya memungkinkan ada kesempatan kecuali dengan perjalanan kereta tidak memungkinkan ya saya nggak lain. Karena ini mah saya dapat motivasi begini. Barang siapa yang mencerahkan satu orang manusia saja, maka dia akan mendapatkan pahala atau bahkan lebih mudah dari dunia seisinya. Dari inilah yang menguatkan saya bahwa kalau tidak ada orang yang tercerahkan, minimal saya pribadi dan tercerahkan. Maka kami istiqomah, 1 ayat 2 ayat, tadabbur Quran setiap hari. Masya Allah. Makasih. Tepuk tangan buat Pak Yusuf. Jadi itu salah satu contoh. Ketika kita menemukan why kita, alasan kita, kenapa kita melakukan sesuatu, itu yang akan menjadi dorongan. Dan kita sudah biasa, ketika kita bicara tentang apa sih takmir masjid, apa sih marbot masjid, kita bisa mendefinisikan semua dengan berbagai definisinya. Yang bersih-bersih, yang ngurus masjid, yang jadi imam, yang jadi marbot, yang jadi muadzin dan lain sebagainya, ngurus jamaah, kita bisa definisikan. Kita bisa jelaskan gimana sih jadi takmir masjid, jadi marbot masjid, melayani, berangkat pagi, datang awal dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang kita sendiri belum ketemu alasan kenapa kita itu mau jadi pengurus takmir atau marbot masjid. Maka harus mencari kita. Harus ketemu dulu. Kita harus punya why, harus punya alasan yang kuat mengapa kita itu ngurusin masjid kita sekarang. Kalau kita nggak menemukan alasan kuatnya, kita hanya sekedar, oh ini perintah, oh ini SK, oh ini itu, ya pasti akan sesuai dengan itu. Contoh ya, ada 3 tukang bangunan, sama-sama yang dikerjakan. Tukang bangunan A itu sama-sama yang dikerjakan menyusun batu bata. Ditanyain, ya kamu lagi apa? Saya lagi menyusun batu bata. Apa kamu nggak lihat? Karena dia tujuannya hanya dibayar, jadi tukang menyusun batu bata sudah. Yang penting ngelihat jam, nanti selesai berangkat jam 8, pulang jam 4 sudah. Mau rapi, mau enggak, yang penting batu bata tersusun. Mau bahannya bagus apa enggak, yang penting kelihatan batu batanya tersusun. Itu tukang yang A. Tukang B ya ditanyain, kamu lagi apa? Saya lagi mau bangun rumah. Ya, sehingga nanti batu bata ini adalah bagian dari rumah yang mau saya bangun. Ada ruang tamunya, ada dapurnya. Sehingga apa? Dia akan memikirkan komposisinya. Oh ini bagian dapur, oh nanti harus ada pelapisnya yang anti bocor dan lain sebagainya. Sudah meningkat lagi.
Itu tukang yang B. Beda nggak sama yang tukang A tadi? Yang dikerjain sama nggak? Sama nyusun batu bata. Ada tukang C, ditanyain, kamu lagi apa? Saya lagi membangun rumah untuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, sehingga mereka nanti dengan rumah ini bisa diberkahi, bisa menutup auratnya, bisa aman terlindungi dari segala mara bahaya yang di luar sana. Harapannya nanti muncul dari keluarga itu anak-anak yang solih dan solihah, suami yang saling mencintai. Tukang C, ya, sebelum bekerja akhirnya apa? Sholat dulu, sholat aja. Setiap tempelan batu batanya disertai dengan sholawat. Dia dengan hati-hati, dengan sangat rapi dan senantiasa mendoakan setiap hubungan beribadah. Beda lagi nggak sama yang beda? Yang dikerjakan sama tidak? Sama. Itu maksud saya. Ketika kita punya alasan yang berbeda, pasti apa yang dikerjakan kita juga pasti akan menghasilkan sesuatu yang berbeda. Maka why alasan ini gak butuh yang muluk-muluk, gak butuh yang yang tinggi-tinggi. Kadang-kadang orang yang keluar di sana, yang narik ojek online, berani berangkat ngalong dari jam 2 pagi pulang jam 10 malam, itu sederhana sekali bikuainya. Alasannya sederhana. Kenapa? Biar anak istri saya makan. Sesederhana itu saja bisa membuat seseorang itu akhirnya bekerja secara serius, mulai dari dini hari sampai malam hari. Maka harus apa? Kita pegang terlebih dahulu alasan big way. Kita harus punya alasan yang besar. Kalau kita nggak punya alasan yang kuat dalam mengelola masjid ini, ya sudah, akan ada namanya keseriusan itu tidak ada. Jadi keseriusan ini kita tumbuhkan dari alasan yang kuat yang kita miliki. Maka setelah ini PR-nya nanti, PR pertama adalah silakan tuliskan alasan masing-masing teman-teman sekalian itu mengelola masjid itu apa. Sampai ketemu alasan yang paling kuat. Jadi kalau nggak ada alasan yang kuat, kita nggak ngerti apa yang harus kita lakukan, nggak akan pernah serius kita. Ya, maka saya dulu ketika saya ngomong ke istri saya mau melamar istri saya itu dulu saya itu jadi tukang bersih-bersih masjid keliling. Saya dari Bujang itu setelah hijrah ke Jogokaryan itu saya udah langsung punya mimpi gara-gara saya ngelihat karpet masjid Jogokaryan itu kotor, ya, pasir itu nempel di dahi yang tadi malam diceritain Pak Mujid itu pengalaman saya. 13 hari saya di Jogokaryan, hari ke-13 itu saya sujud sholat asar, debu itu nempel di jidat saya. Saya nangis waktu itu. Ini nggak bener ya. Masjid makmur, rame, tapi nggak terawat. Saya dulu hobinya apa Pak? Nonton Pak di 21 waktu itu. Bapak kalau pernah nonton di 21 itu karpetnya tebel-tebel Pak, hampir 5 cm karpet. Diinjak pakai sepatu, sepatunya habis dari toilet, baunya wangi lagi masih ya. Di toiletnya masih ada orang outsource yang setiap basah sedikit aja langsung dipel karena toiletnya kering. Pernah nemuin masjid yang perlakuannya se-excellent itu? Jarang sekali. Jarang sekali. Orang mengeluarkan budget biaya untuk benar-benar jaga kesucian rumahnya Allah itu jarang sekali se-excellent jagain kewajiban itu. Maka saya mikir, ini orang kalau susah, udah mau bunuh diri, utangnya banyak, mau cerai sama pasangannya, larinya kemana? Ke masjid, ketemu Allah, minta ampun sama Allah, sujud nangis-nangis. Tapi tempatnya nggak kita perlakukan dengan baik. Kadang kita sendiri jadi takbir, ketika melihat orang susah, malah dijak tambah susah, dicurigai. CCTV suruh standby.
Nah maka apa? Dari situ saya dulu pengen, oh ya ini harus dirubah mindsetnya. Bagaimana rumah Allah ini harus mendapat perhatian yang paling istimewa. Minimal sama ketika kita memperhatikan rumah, kantor, ya tempat bisnis kita. Seserius itu kita harusnya bisa memperhatikan masjid. Makanya saya dulu bilang sama Pak Kiai, saya mau bikin komunitas bersih-bersih masjid keliling, tapi alatnya yang bagus semuanya. Minimal alatnya, vacuum cleanernya, sapunya, chemicalnya, semuanya kayak yang dipakai di hotel. Akhirnya alhamdulillah Allah jaga. Dan dari situlah sebenarnya akhirnya berkembang. Dari ide awal itulah ya saya coba pengen bersih-bersih masjid itu, muncullah gagasan karena saya minta data ya, minta data masjid-masjid sekota Yogyakarta. Waktu itu dari 5 kabupaten kota di Yogyakarta ada 6.500. Kalau di Makassar satu kota sendiri ada 1.500. Dari 6.500 ini ternyata saya melihat datanya lagi lebih nasional, hampir ada 1 juta masjid dan mushola di Indonesia ini. Ini luar biasa. Maka kalau kita bagi sebenarnya Pak, jumlah penduduk muslim dibagi masjid dan mushola, itu satu masjid dan mushola itu kebagian cuma 200-300 jemaah saja sebenarnya. Ya enggak, kalau ada 1 juta 200 juta dibagi 1 juta berapa? 200 saja, enggak banyak-banyak sebenarnya. Jadi enggak perlu kita itu sampai pada titik sampai ribuan jamaah dan lain sebagainya. Enggak, kalau kita bisa rapatkan, semua masih bisa memakmurkan jamaah, selesai urusan. Nah maka apa? Saya dulu pengen ya punya big boy, punya alasan itu apa? Mengembalikan masjid ini menjadi sebuah pusat peradaban. Akhirnya saya belajar. Masjid ini udah dari kapan sih? Pertama kali itu kapan sih masjidnya itu? Ternyata dulu masjid itu dibangun pada saat masa Rasulullah setelah Rasulullah itu hijrah dari Makkah ke Madinah. Bangunan pertama kali yang Rasulullah bangun itu apa, Mas? Masjid. Bukan yang lain. Gitu. Dan di masjid itu ya Rasulullah jadikan masjid itu menjadi pusat peradaban. Maksudnya gimana? Islam ini Pak, ya teman-teman sekalian dirahmati Allah, Islam ini harus kita pahami bukan sekedar agama ritual, bukan hanya untuk agama sholat, ngaji saja, bukan. Islam itu lebih dari sekedar agama ritual. Islam ini adalah the way of life, cara hidup, di mana hanya dalam Islam itu yang satu-satunya agama yang punya aturan. Mulai dari kita bangun tidur sampai bangun negara, semua ada aturannya dalam Islam. Tidak ada agama lain ya, selain Islam yang paripurna yang punya aturan itu semua. Maka kita tidak akan kekurangan aturan. Sehingga seharusnya tadi saya diskusi pagi sama Pak Ali ya, kita ini ya bukan urusan masalah krisis pemimpin itu bukan masalah nahkodanya. Kita mau sehebat apapun yang mengelola, yang jadi sopir, yang jadi nahkoda, tapi yang sakit itu kondisinya siapa? Kapalnya, mesinnya, sistemnya, aturannya yang dipakai, bukan aturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal satu-satunya ya inil hukmu illa lillah, satu-satunya pembuat hukum itu adalah milik Allah, bukan yang lain. Jadi yang berhak menentukan hukum itu siapa? Allah. Kita ini hamba sebagai wakilnya Allah di muka bumi itu hanya menjadi wakil untuk menerapkan aturannya Allah. Maka segala aturan itu Rasulullah terapkan di masjid yang beliau bangun semuanya. Masjid Rasulullah bangun itu tidak hanya untuk tempat sholat ritual ibadah saja 5 waktu. Masjidnya Rasulullah itu menjadi pusat perekonomian.
menjadi pusat pendidikan, menjadi pusat politik, menjadi pusat latihan perang. Semuanya dipikirkan, dibahas di masjid. Jadi kalau misalkan sekarang masjid-masjid kita memperkecil fungsinya, itu kita itu niru nyontoh masjidnya siapa. Sedangkan uswatul hasanah kita adalah satu-satunya adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah saya dapat pesan dari guru saya Kiai Jazir, jangan niru Joko kalian, jangan niru dalam masjid. Kenapa? Karena kami pun hanya berusaha untuk meniru masjidnya Rasulullah. Semuanya yang ada di sini harus fokus bagaimana mencontoh meniru masjidnya Rasulullah SAW. Apa yang kami lakukan programnya itu usaha dalam mencontoh masjidnya Rasulullah dulu, dalam mengelola umat di ayat usul, mengelola jamaah, mengelola masyarakat. Nah, maka apa yang menjadi perhatian utama kami, ya, saya punya big way untuk apa? Membalikin masjid ini jadi pusat peradaban. Masjid ini bisa jadi solusi segala macam problematika umat. Orang kalau ada masalah, ada kekurangan, baliknya ke masjid. Mana? Institusi mana, ya, partai politik mana, komunitas mana yang punya kantor cabang sebanyak umat Islam, yaitu masjid. Ada. Kita itu sudah punya perangkat ini, punya tools masjid ini, wasilah ini sudah sangat banyak. Dan satu masjid itu bukan hanya bangunan kayak gini lah manfaatnya. Masjid kita itu, ratusan bahkan miliaran rupiah kita bangun dengan effort yang luar biasa. Jadi kalau nggak kita optimalkan, nggak kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, alangkah ruginya. Nah, maka ya, nanti juga Bapak harus tentukan, ya, big why-nya itu apa. Nah, dari situ, ya, dari saya berkeliling ke masjid-masjid hampir 2000 masjid yang ada, saya akhirnya menemukan berbagai macam problem, termasuk yang akhirnya disahkan sama Pak Ustadz di malam, ya, 18 kesalahan takmir itu. Nah, saya melihat beberapa problem-problem yang ada di masjid itu, ya, sebagiannya seperti ini. Dikelola hanya dengan waktu sisa, isinya terlalu sederhana, nggak ada medianya, anak mudanya sedikit, ya, takmirnya masif, ya, karena waktu sisa, infaknya minimal, pelit, atau bahkan infaknya banyak tapi ya mau keluarin nanti takut kalau habis, takut kalau minus, nggak begitu ramah sama anak, ya. Habis isya udah tutup, dikunci, digembok, nggak ramah sama musafir, pengurusnya nggak fokus, tidak melakukan pendataan jamaah, dan sebagainya. Nah, problem-problem inilah yang seharusnya apa? Kita 20 masjid ini mulai meminimalisir permasalahan. Kita berangkat dari apa? Dari problem permasalahan yang bisa kita selesaikan. Maka yang dimaksud dengan masjid sebagai pusat peradaban, bagaimana kita mewujudkan masjid ini menjadi pusat peradaban, itu harusnya seperti apa? Ya, nggak ada pilihan lain lagi kecuali kita harus serius mengoptimalkan. Artinya apa? Waktu, tenaga, biaya, pikiran, bangunan yang kita miliki semuanya untuk itu. Nah, maka saya melihat teman-teman saya yang sekarang itu, ya, saya lihat kemarin perpisahan perpisahan pergantian presiden itu, ternyata yang jadi staf ahli banyak teman-teman saya yang di grup yang sama dari kuliah dulu. Jadi mungkin yang berbelok paling jauh terus akhirnya ke masjid itu ya cuma saya. Ya, mungkin
harusnya di pemerintah dan lain sebagainya. Tapi itulah ya, karena saya punya big way tertentu, akhirnya apa? Saya ingin membuktikan, oke, saya berjuang lewat jalur kemasjidan, bisa memilih untuk kenapa? Masa depan anak muda ini luar biasa. Indonesia ini kan punya bonus demografi ya teman-teman sekalian. Anak mudanya terbanyak dibandingkan negara-negara lain seluruh dunia. Maka apa? Jangan sampai anak muda kita dirusak nantinya. Anak-anak muda kita dipengaruhi itu apa? Untuk jauh dari Islam, jauh dari agama. Maka harus dikembalikan lagi. Apalagi sudah dijanjikan, ya. 1 dari 7 golongan yang mendapatkan naungan nanti di padang mahsyar siapa? Anak muda yang hatinya berpaut di masjid. Maka saya pengen coba, pengen buktikan itu, pengen praktekkan itu, ngajakin anak-anak muda ini kembali ke masjid. Dulu 40 sahabat Rasulullah itu rata-rata siapa? Anak muda semuanya. Gitu. Maka harus apa? Harus kita kembalikan lagi kehidupan anak-anak muda yang sudah terkena game online, judi online, pinjol dan lain sebagainya, miras dan sebagainya, harus kita kembalikan ke masjid. Maka apa? Harus punya komitmen kita tadi, serius ngurus masjid. Ya. Saya nggak harus mengharuskan teman-teman yang mungkin sudah punya profesi dan lain sebagainya, pekerjaan terus harus apa ya, tulisan dan lain, enggak. Tapi bagaimana kita berpikir setelah kita mendapatkan insight ilmu ini? Oh, berarti kita bisa berpikir harus bisa milih orang atau hire orang, rekrut orang yang mungkin bisa dedicated di masjid. Seperti halnya kita menempatkan orang-orang di perusahaan kita, di bisnis-bisnis kita. Kita bisa menjadi strategic plan-nya, bisa menjadi penasehatnya, bisa menjadi direkturnya. Tapi ada yang waktu full time itu yang benar-benar ngurus. Gitu. Maka tadi malam Pak Pus sudah katakan, ketika ngurus masjid, digaji, diberikan kebutuhan dasar, akhirnya mereka lebih ikhlas ngurusin masjid. Butuh proses. Ya. Saya sendiri mengawal hampir 4 tahun ini teman-teman di Real Masjid itu berbeda dengan Masjid Raya Al-Falah. Masjid Raya Al-Falah, Jogjakarta, mazhabnya mazhab ijaroh. Ada gaji, ya, ada ujrohnya. Nah itu punya konsekuensi. Kalau kita akadnya adalah akad ijaroh, waktunya harus jelas, pekerjaannya harus jelas, ya. Terus jenis upahnya harus jelas juga, tenggat waktunya juga harus jelas. Jadi harus memenuhi 4 syarat ini. Kalau ada akadnya, kalau kita ada ujrohnya, kalau ada gajinya jelas berapa, waktu kerjanya jelas jam berapa sampai jam berapa, jenis pekerjaannya juga harus jelas. Nah kami di Real Masjid ini belum bisa terapin itu. Kenapa? Pekerjaannya hampir 24 jam. Yang dikerjain beda-beda, macam-macam. Akhirnya kami mengambil angkot tolong-menolong atau mabaruah. Jadi marbotnya yang ada di Real Masjid itu, kami itu dari dulu sampai sekarang ya udah tolong-menolong. Kita belum punya komposisi yang bagus. Kalau kita punya pendapatan dari hasil ngurusin bisnisnya orang, handle bisnisnya orang, dapat pendapatan, kita bagi. Kita punya badan usaha milik masjid, ada hasilnya, itu kita bagi. Jadi bukan dari infak atau donatur jamaah, enggak, kita hidupnya itu kita kembalikan untuk operasional, mensejahterakan, memakmurkan jamaah. Marbot yang ngurusin dari apa? Dari punya lini usaha, badan usaha milik masjid. Makanya kami strength di media, ya, banyak orang yang percaya dengan kemampuan media kita. Akhirnya beberapa perusahaan mempercayakan, bikin video profile, bikin event dan lain sebagainya lewat kita. Oh, kita dapat tambahan dari. Nah itu sama. Nah, apalagi ya aktivitas mulia ini dimonitoring oleh Allah Subhanahu Wa Taala terus menerus dan ada reward and punishment. Ini SK-nya juga jelas. Surat Muhammad ayat 7
akan derajat. Nah ini kita pegang dari dulu sampai sekarang. Dan ternyata apa? Terus ditolongin sama Allah, terus dikasih kemudahan sama Allah, terus dihimpunkan urusannya sama Allah sampai sekarang. Tapi butuh apa? Keyakinan. Kalau nggak mencoba, nggak merasakannya, nggak membuktikannya, nggak akan pernah percaya, Bapak. Pasti yang ada di mindset kita, ya otak kita otak reptil, pasti ngomongin untung rugi. Saya kalau effortnya ini nanti dapat berapa ya? Saya kalau lakuin ini nanti gimana ya? Pasti kayak gitu. Nah maka apa? Harus dicoba sesekali kita ngetes diri kita. Investasinya kepada Allah. Oke, itu yang pertama. Start with why atau kenapa. Sampai sini sudah mulai dipikirkan ya alasannya, teman-teman sekalian, bapak-bapak sekalian. Oh, punya alasan yang kuat kenapa membangun masjid, kenapa ngurusin masjid. Sudah? Oke? Paham semuanya, geng? Sudah bisa menuliskan nanti alasan yang kuat ya, karena nanti sama Mas Haji nanti bakalan jadi PR ya Mas Haji ya, harus dijawab nanti ya. Nah itu harus punya alasan yang kuat. Dan saya perlu ingatkan sedikit kepada bapak sekalian dirahmati Allah. Sekali lagi saya tekankan bahwa bapak-bapak sekalian, teman-teman sekalian yang hadir ke sini punya tanggung jawab untuk apa? Menginformasikan ini ke teman-teman di masjidnya. Sekali lagi di masjidnya terlebih dahulu, bukan keluar masjid. Ya. Jadi komitmennya masih sama, nggak boleh nge-share materi ini sebelum mempraktekannya. Jadi teman-teman sudah praktek dulu. Aku sudah praktek, saya punya alasan yang kuat. Saya sudah mengajarkan teman saya di masjid saya. Ayo sama-sama kita jalan. Sama-sama punya alasan kuat. Ya, untuk apa? Kita komitmen sholat subuh berjamaah di masjid selama 40 hari nggak putus, misalnya, kan gitu. Jadi coba sekali-sekali ditantang, ya. Karena ini sudah mau masuk Ramadan. Kapan 100 hari sebelum Ramadan? Tanggal berapa? Yang tahu dapat, yang tahu cepat nggak buka Google langsung dapat hadiah. Tanggal 1 Maret. 100 hari sebelum Ramadan. Ramadan 1 Maret tahu semua. 100 hari sebelum Ramadan kapan? 1, 2, 3, 4. Salah. Berapa? 20 November. Wah, 100.000 Pak. Kok bisa tahu Pak? Padahal nggak buka Google Pak. Kok bisa tahu 20 November? Gimana caranya tahu? Wah, itu apa? Wujud keseriusan. Kita tahu, kita mau menghadapi bulan Ramadan. 100 harinya itu kapan? Apa yang harus kita som-som? Persis sama kayak kemarin. 100 hari kabinet itu sampai 28 Januari. Kan gitu. Nanti itu apa? 1 bulan sebelum Ramadan persis. Gitu. Kalau tadi bilang 1 Maret, ya, berarti akhir Januari nanti itu menjadi 1 bulan sebelum Ramadan. Jadi 100 harinya itu tanggal 20 November. Harus semua dipikirkan. 100 hari sebelum Ramadan ini masjid kita harus nyiapin apa? Kan gitu. Kalau kita serius, kita itu punya alasan yang kuat. Ramadan adalah bulan suci, bulan mulia, bulannya Quran. Yang ketika kita menyambutnya dengan gembira, itu Allah akan memberikan perhatian khusus kepada kita. Maka apa? Semarak 100 hari sebelum Ramadan yang akan kita bikin. Saya punya bayangan, saya punya mimpi. Sebelum sampai tanggal 20 November nanti, minimal 20 masjid ini berkolaborasi memikirkan event apa di kota Makassar. Masjid-masjid itu bikin 100 hari jelang Ramadan. Itu menjadi isu sentral. Supaya apa? 1.500 masjid ini semarak nyiapin bulan suci Ramadan di Makassar.
ini nanti. Sepulang dari sini intens, ya. Nanti harus ada ketua kelompoknya ini masing-masing. Kita nanti ada pembagian kelompok juga ya Mas ya. Nah, harus punya proyek, ya. Harus punya tugas nantinya. 20 November itu kita akan launching program apa? Ini DP-nya udah diterima loh Pak ya. Harus ada program itu. Cuma jawab aja. Ternyata begini. Semua ada konsekuensinya gitu. Jadi 20 November ini nanti masjid-masjid yang sudah terpilih ini harus menginisiasi program, ya, semangat 100 hari jelang bulan Ramadan. Jadi target Ramadan itu enggak cuma mulai sebulan sebelum, nanti sebulan sebelum itu lebih semangat lagi kan. Tapi 100 hari sebelum Ramadan kita punya timeline, ya, kita punya milestone apa saja yang mau kita siapkan, mau kita gerakkan. Nanti 20 masjid ini minimal satu tema. Indahnya Ramadan di Makassar misalkan. Ramadan di Makassar, apapun lah gitu. Sehingga nanti masyarakat itu punya point of view, punya isu lagi, punya kegiatan lagi, ya, bahwa masjid-masjid ini wah siap menyongsong bulan Ramadan itu dengan sukacita. Setiap masjid sudah menyiapkan 30 menu yang berbeda sepanjang bulan Ramadan, buka puasa dan sahur misalnya. Saingan satu sama lain. Nanti kalau jauh-jauh hari apa? Sponsor yang punya perusahaan sapi, perusahaan sosis, apa segala macam dari awal. Mau dipakai masing-masing berapa jamaah dan lain sebagainya. Banyak Pak yang terjadi. Kalau kita punya strong why, punya alasan yang kuat, kita akan dengan mudah membreakdown apa yang mau kita kerjakan. Oke ya, sekali lagi saya siap. Saya tanya, sudah siap dengan jawaban alasan mengapa menjadi pengurus masjid? Siap? Siap. Ya, sudah disiapin jawabannya ya, nggak coba Pak ya. Besok nanti segera ditulis, besok bakalan dicek. Kita lanjut ke rahasia yang kedua. Kalau tadi kita sudah bicara tentang apa yang menjadi alasan buat kita, maka yang kedua ini adalah KD. KD ini bukan Krisdayanti ya, bukan. Tapi kondisi yang diinginkan. Oh silakan Bapak minum dulu pada haus katanya. Oh enggak jadi. Ini gimana nih kangen botol sponsornya? Oh bagi-bagi. Tidak ada buat tumbler sih, warna tumbler tidak ada juga. Ya, kondisi yang diinginkan itu maksudnya gimana? Ini kalau kita tadi bicara tentang why, tentang alasan, itu bukan merupakan cita-cita, tapi alasan kita mau melakukan sesuatu. Nah, KD ini, kondisi yang diinginkan ini adalah hal-hal apa saja yang mau kita capai, hal-hal apa saja yang mau kita raih, hal-hal apa saja yang mau kita miliki, hal-hal apa saja yang nantinya mau kita tuju. Nah, jadi sebagai apa kondisi yang diinginkan ini? Sebagai nanti arah kita, goalsnya kita itu mau apa, mimpinya kita itu mau apa. Nah, kalau masjid, ya contohnya, misalkan, ya, saya membuat apa yang paling sederhana itu sebenarnya dari 1 juta masjid tadi. Kalau misalkan mereka itu punya impian atau punya tatanan komposisi seperti ini, itu sudah bisa dianggap makmur sebenarnya. Kondisi yang diinginkan minimal 100 juta per bulan. Ini di sini masjidnya ada berapa yang sudah melebihi 100 juta? Ada nggak? Al-Markas? Infak bulanannya lebih nggak dari 100 juta? Baru ada lagi yang lain? Belum ada ya? Belum ada ya? Nah, ini tantangannya besar ya, 300-an ya. Nah, itu nanti bisa mencapai 100 juta per bulan. Artinya kalau 100 juta per bulan, minimal 1 hari dana masuk minimal 3,5
juta rupiah. Kalau 3,5 juta rupiah, ya minimal dalam 1 jam, ya itu masuk 150.000 rupiah. Gitu. Kalau 3 juta, 3,5 juta dibagi 5 kali waktu sholat, setiap waktu sholat itu dapat 700.000. Nah, kalau 700.000 setiap sholat itu 100 orang, ya berarti berapa? 7.000 rupiah per jamaah per waktu sholat kalau jamaahnya 100 orang. Kan langsung ketemu. Kalau kita punya kondisi yang diinginkan itu berbentuk angka, kita itu langsung bisa nge-breakdown, kita langsung bisa nurunin nantinya. Kalau kita punya keinginan seperti itu, akhirnya apa? Kita langsung bisa menentukan langkah apa yang kita tuju. Contoh misalkan, jamaah kita masih 30 orang, masih 50 orang. Gimana caranya meningkatkan menjadi 100 orang? 50 orang ini kita mau cari di mana dan lain sebagainya. Masjid Sumber Solusi jamaah fardu 100 orang. Nah, itu minimal setiap jamaah fardu 100 orang. Yang sudah lebih berarti ditingkatkan lagi. Punya ekosistem 50 pemuda. Ini contoh ya. Nanti teman-teman harus membuat kondisi yang diinginkan yang sesuai dengan masjidnya masing-masing. Gitu. Jadi nanti PR-nya teman-teman juga harus berpikir kondisi yang diinginkan dari masjidnya masing-masing teman-teman itu berapa, apa saja. Dan seluruh pengurus harus wajib tahu semuanya. Jangan sampai ada yang nggak tahu, jangan sampai ada yang nggak setuju. Harus disepakati dulu. Berantem di awal terlebih dahulu nggak masalah. Yang penting semuanya sefrekuensi. Mau maju, ini yang diyakini. Kenapa kami di Real Masjid itu bisa punya siaran yang cukup cepat? Karena semuanya setuju. Samina wa ta'ala. Jadi tahu tujuannya, tahu kondisi yang diinginkan, ini semua goalnya, semuanya berperan di masing-masing tempatnya untuk mencapai itu. Nah itu cepat. Tapi kalau enggak, belum selesai di masalah internal, rapat masih berantem, nentuin goals tujuan aja masih beda-beda, susah, berat. Nah, terus apa lagi? Di Masjid Ulu ekosistem pemuda itu maksudnya gimana? Nanti sudah ada anak muda. Misalkan anak mudanya yang dedicated 10, tapi setiap acara bisa ngumpul 30, 50, nah itu sudah oke. Dari anak mudanya. Terus ada productive space. Maksudnya apa? Masjid terbuka 24 hour untuk siapa saja melakukan kebaikan. Ngerjain tugas, ngerjain skripsi, ngerjain PR, dan lain sebagainya. Anak-anak muda berkumpul di situ. Saya di Real Masjid ini ya ngajarin teman-teman kuliah itu buat bimbingan skripsi gratis di tempat yang ber-AC, kasih makan, mau berapa hari, tempat tidur juga ya sampai lulus. Saya punya target 1 orang selesai skripsi dalam waktu 30 hari. Seminggu bab 1, bab 2, maju dosen pembimbing, ACC bab 3, bab 4. Nanti minggu terakhir sudah tinggal ACC bab 5, terus mau pendadaran. Nah, alhamdulillah punya pengalaman untuk itu. Skripsi saya dulu selesai dalam waktu 1 bulan. Dan nilainya A. Nah ini kan banyak sekali mahasiswa-mahasiswa abadi mesti macetnya di mana? Di skripsi kan gitu. Padahal mereka harus bekerja, harus segera menikah dan lain sebagainya. Nah ini kita jadi solusi. Masjid ini saya bikin bimbingan skripsi gratis. Terus Ramadan setiap hari, ya, itu dari dulu punya mimpi, ya, pengen meramadankan bulan-bulan selain bulan Ramadan, pengen setiap hari kayak Ramadan, itu sampai sekarang masih kami usahakan. Bapak sekalian, masjidnya kalau Ramadan rame nggak subuhnya? Rame pasti. Sopnya penuh, ya nggak? Nah itulah minimal 10 hari pertama. Nanti 10 hari selanjutnya udah ada kemajuan ya, kemajuan soft. Oh iya. Jadi saking pengennya itu saya mencoba berbagai macam cara. Saya ngeriset
buat di rel masjid itu kasih kupon. Teman-teman udah melihat videonya ya. Pasar Raya Jumat, sedekah sayur, rel holiday setiap Ahad. Nah sekarang Pak, kami sedang merintis menggagas, sebenarnya namanya tuh SDSB, Semarak Depok. Depok itu kecamatan kami, ada 3 kelurahan, Catur Tunggal, Makmur, sama Catur Catur. Semarak Depok sholat berjamaah. Nah, jadi sekarang kita lagi bikin ngajakin 300 masjid itu kecamatan itu tuh buat sama-sama melakukan sholat berjamaah di masjid gitu. Nah, tapi berhadiah. Hadiahnya apa? Ini yang perlu pertimbangkan kita nanti. Jadi kemarin kami nemuin sama Pak Camat, ya, kita itu bikin festival sholat subuh, sholat berjamaah sebenarnya, nggak cuma subuh. Nah, maksudnya gimana? Kita melihat berbagai macam potensi ya, yang ada di kecamatan kita, problemnya, masalahnya apa, ya. Nah, visinya apa? Terus programnya gimana? Nah, memakmurkan masjid, membalikan anak muda ke masjid, meramadankan bulan selain bulan Ramadan. Konsepnya nanti setiap habis sholat fardu ngaji bersama 2 lembar. Jadi setiap hari khatam 1 juz, nanti 1 bulan bisa 30 juz, sama sholat berjamaah. Nah ini yang menarik. Hadiahnya rumah, mobil, umroh, motor, iPhone Pro Max dan lain sebagainya. Jadi kayak biar BCA. Bapak-bapak yang dulu pernah hidup di tahun 910-an itu pernah dengar singkatan yang namanya SDSB. Ya. Apa itu Pak? Sumbangan dari sosial berhadiah. Jangan sudah dulu. Itu memang dulu terkenal ya. SDSB itu. Ya kan Pak? Itu menjadi pembicaraan di warung kopi, di mana tiap pagi itu berapa yang keluar, dapat apa enggak, nomornya berapa dan lain sebagainya. Nah kami pengen sekarang itu menjadi buah bibir pembicaraan. Setiap habis selesai sholat subuh, siapa yang dapat hadiah? Hadiahnya apa gitu? Kalau kapan besok mau hadiah? Besok yang mau diundian mana hadiahnya? Kebayang nggak Pak? Anak-anak kita bangun pagi hari untuk apa? Untuk semangat sholat subuh dan nantinya dia punya harapan, wah aku sekolah pakai sepeda baru, aku sekolah pakai tas yang baru, pakai sepatu baru. Sederhana nggak konsepnya sebenarnya? Sederhana. Orang paling bilang, nah itu nanti nggak ikhlasnya sholatnya cuma gara-gara hadiah. Masalah nggak? Nggak masalah. Itu tuh. Karena apa? Ya wis pasti sholat karena Allah. Dapat hadiah itu bonus. Nah, nanti tugasnya akhir setelah mereka berkumpul di masjid seperti kemarin harus dibersamai. Perlahan-lahan diluruskan ya. Mereka akan mendapatkan kenikmatan ketika berjamaah di masjid. Hadiah udah nggak penting lagi bagi mereka. Tapi ini kita itu sekarang sedang menghadapi umat jamaah yang otaknya otak reptil. Saya kalau ke masjid dapat apa? Saya kalau ikut kajian dapat apa? Saya harus kerja. Saya kalau ikut pelatihan di mana banyak pekerjaan yang saya tinggalkan. Terus akhirnya left group. Gitu. Maka apa? Ya, harus kita coba. Ada pemantiknya. Saya tanya ya ke teman-teman sekalian. Kemarin pas hari bulan Agustus 17-an, kampung kita ngadain lomba nggak? Ngadain lomba nggak? Banyak hadiahnya nggak? Semarak nggak yang datang?
Bisa kan kayak gitu gitu. Maka kita geser aja sedikit gitu. Ada hadiahnya, ada insentifnya. Ayo datang bareng-bareng rame-rame sholat subuh. Terasa gak sih Pak bedanya? Bapak-bapak turun tadi ke lantai bawah, ketemu saudara-saudaranya, mau sama-sama bersujud menundukkan kepala sama Allah bareng-bareng di dinginnya pagi. Rasanya gimana tadi Pak? Oh nyaman. Nyaman sekali. Satu sama lain bersalaman, saling mendoakan, saling memaafkan. Masya Allah rasanya. Itu kalau kita sebagai pengurus dan takmir bisa mengelola dan mengkolaborasikan jamaah yang datang ke masjid kita tiap pagi kita sambut, assalamualaikum, sehat pagi ini silahkan gitu. Selesai sholat nanti, ini silahkan sarapannya, kopinya dan lain sebagainya. Ini kuenya, enak gak Pak paginya kayak gitu Pak. Kalau cuma kasih hadiah ini murah apa murah? Murah ya. Orang 20 masjid aja Pak ya. Misalkan 20 masjid ini yang melakukan kolaborasi ya. Masing-masing 5 juta rupiah, kekumpul berapa? 100 juta udah. Ya dari 20 masjid 100 juta bisa dapat hadiah apa? Banyak Pak. Ngelebihin apa? Lomba jalan santai sama sepeda santai udah. Sederhana itu. Kemarin program ini kami presentasikan ke Pak Camat, itu saja sambutannya luar biasa. Kami nggak pengen program ini dari real estate enggak. Kita berikan hibahkan program ini ke pemerintah kecamatan. Kamu nggak gurih dari Pak Camatnya, udah nggak keluar duit, ya loh, dapat nama besar. Makanya langsung ACC. Langkah keduanya kita panggil pengusaha-pengusaha dapat undangan dari Pak Camat di lingkungan sekitar kecamatan yang punya bisnis, kuliner, hotel, rumah makan dan lain sebagainya. Terus Pak Camat presentasi kayak gini, pada dukung nggak pengusaha itu? Dukung Pak, kemarin itu rebutan. Saya bisa bantu apa? Berapa? Nomor rekeningnya berapa? Saya transfer sekian dulu ya. Langsung tutup. Kenapa? Karena berpikir dengan uangnya itu bisa jadi wasilah menyadarkan orang mau jamaah ke masjid. Gitu. Sesederhana itu. Nah, makanya kalau kita misalkan tadi punya keseriusan, punya kondisi yang diinginkan, cita-cita kita pengen ya meramadankan bulan-bulan selain bulan Ramadan, kita pengen punya 100 jamaah subuh setiap hari, kita akan berpikir terus gimana caranya. Coba kami praktekkan dulu di Depok. Di Makassar mungkin hadiahnya udah lain, nanti coba dipikirkan lagi. Karena tingkat ekonominya kalau di Jogja kan orang termiskin. Jadi kalau disentuh pakai hal-hal kayak gitu, masih tertarik. Di Makassar ini menengah ke atas soalnya. Agak sulit juga. Tapi saya yakin juga rebutan sih ya kalau masih ada kayak gitu. Kalau ada makan itu masih rebutan nggak Pak? Masih. Oh, aman tadi ya. Itu aman tadi. Soalnya kadang-kadang kalau sholat Jumat itu Pak, sering lihat jamaah itu yang sholatnya itu di sebelah meja, yang di sini ditumpuk kardus itu Pak. Jadi imamnya baru assalamualaikum gitu, jamaahnya terus udah ngambil nasinya, selari gitu. Saking pengennya nasi boknya Jumatan gitu. Sini masih rebutan. Oke. Nah maka kembali lagi ke tadi yang bicara tentang kondisi yang diinginkan, ya, maka kita akan tahu, ya, kita akan punya cita-cita, goal, semuanya tentang kondisi yang kita inginkan itu apa, ya, ini simulasinya, ya. Kalau kita sudah bicara tentang kondisi yang diinginkan, misalkan 100 jamaah subuh, misalkan infak 100 juta per bulan, kita akan mengukur ya kondisi sekarang kita berapa, atau disingkat KS. Misalkan kondisi sekarang kita masih 50 jamaah, berarti selisihnya gapnya ada 50 jamaah. Kalau misalkan kondisi yang diinginkan 100 juta, sekarang kita masih 40 juta, berarti masih ada gap 60 juta.
selisihnya. Maka apa? Dari selisih itu ya kita langsung bisa tentukan bagaimana kita menutup selisih dari kondisi yang kita inginkan. Muncullah apa? Rencana taktis program layanan dan fasilitas. Jadi ketika kita itu bikin program layanan fasilitas buat jamaah itu gak asal, gak sesuai dengan keinginan kita. Oh kelihatannya program ini bagus, oh kelihatannya di sana berhasil, coba dipraktekkan di tempat kita dan lain sebagainya. Gak sesederhana itu Ferguson. Harus punya alasan yang jelas. Harus by data, by riset jamaah kita siapa yang mau kita undang, kemampuannya seperti apa, daya berpikirnya kayak gimana, seperti itu. Sehingga akhirnya apa? Contoh misalkan rencana taktis ini ya, bagian dari salah satu toolsnya US Army sebenarnya. Jadi kalau saya pernah sampaikan ya sebenarnya rencana taktis ini adalah rencana menengah. Yang pertama ada rencana strategis, diturunkan menjadi rencana taktis, terus ke rencana operasional. Nah ini ya tools ini yang digunakan oleh US Army Amerika untuk sekarang menguasai seluruh pangkalan militer di dunia. Cuma itu sebenarnya. Kalau ini bisa kita gunakan di Mesir kita, enak kita punya tools ini kita enak. Maka menurunkan ke rencana taktis, misalkan tadi kita kurang 50 jamaah ya, untuk mencapai kondisi yang diinginkan 100 jamaah. Sekarang ada 50 jamaah. Maka dari 50 jamaah ini bisa dimanfaatkan terlebih dahulu. Contoh, dari 50 jamaah yang aktif dari 50, aretonya ya, yang punya kesadaran untuk memakmurkan masjid, katakanlah 20%, 10 orang ini. Biasanya kan bapak-bapak punya teman kayak gitu ya, kalau di masjid ya, gitu ya. Dari biasa jamaah subuh yang ada, itu yang terus akhirnya mau ngopi bareng, kumpul bareng, yang memang serius konsen itu kadang-kadang ada 5 orang, 10 orang, kan kayak gitu, iya nggak Pak? Nah, maka apa? Sederhana saja. Masing-masing orang yang tadi Pareto tadi, ya, dari 10 orang dari 50 jamaah yang ada, dikasih tantangan, dikasih tugas untuk apa? Selama 1 bulan, ya, selama 1 bulan ngajakin nambah 1 orang saja buat diajak suruh ke masjid. Nah, nanti dibikinin programnya itu selama 1 bulan ini ngincer 1 orang biar diajak ke masjid itu caranya kayak gimana semua? Bikin rencana praktisnya. Mudah apa mudah Pak? Kalau 1 orang ngajakin 1 orang ke masjid selama 1 bulan, mudah Pak? Mudah Pak? Masih ragu-ragu? Oke, kita kasih jurusnya lagi biar tambah mudah. Yang pertama adalah tadi malam aku sudah bilang tentang pendataan jamaah. Kalau misalkan 10 orang, ya 10 orang ngajakin 1 orang buat jamaah subuh ke masjid, berarti kita cuma butuh target jamaah itu berapa orang? 10 orang. Kira-kira lingkungan sekitar masjid kita lebih dari 10 orang. Lebih. Maka katakanlah contoh, ada 10 orang yang diincar, ada 10 orang cadangannya, berarti 20 orang. Nah, 10 orang yang ada ini sampai tadi malam Pak Gus diajak makan-makan sambil meeting. Untuk apa? Menentukan 20 nama orang yang mau diajak. Kenapa itu cuman? Maka nasi goreng, telur, ngobrol, ayo setorin daftar nama calon teman kita di surga. Nah, ini udah mulai teknis nih Pak, ini udah mulai serius nih Pak. Siapa yang paling dekat? Oh, Pak ini ada 20 nama. Loh. Habis itu dari 20 nama ini, ayo bagi tugas. Masing-masing ambil 2 nama, siapa yang kira-kira paling dekat dengan beliau-beliau itu. Ya, dibagi masing-masing 1 orang 2 nama. Setelah itu mulai lancarkan rencana operasi. Di minggu pertama rencanakan ketemu minimal 3-4 kali. Pertemuan pertama habis pulang sholat subuh datang
dari Rasulullah untuk mendoakan semoga Bapak hari ini menyenangkan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, putra-putrinya salih-salihah, rezekinya dimudahkan dilancarkan. Saya doakan kami ya Pak dari Masjid Jabal Nur kata-kata bisa istiqomah dalam didatengin kayak gitu Pak, Pak lagi didatengin cuma mau didoain, seneng gak? Ngapain ini mas cari Quran ya? Seneng gak kira-kira? Cuma didoain aja, habis itu pamit ya Pak, sehat-sehat sampai ketemu lagi. Ada orang tiba-tiba datang pagi-pagi itu cuma doain aja, seneng gak? Seneng. Banyak loh Pak orang yang kurang perhatian itu banyak Pak di dunia ini. Yang gak diperhatiin itu banyak. Jamaah tapi kayak gitu ya. Saya belum dikit itu kalau pada karya musik banyak, tapi ternyata kalau berpecat kayak gitu ya. Tapi kadang-kadang karena SOP-nya jamaah takbir itu terlalu rigid, kadang-kadang itu orang tahu dulu. Maka kita yang lebih luas. Biasa tidak punya data, jadi biar muslim dia masuk. Makanya kan kalau tadi kita bedanya punya data terlebih dahulu ya, yang spesifik, namanya siapa, dia keluarganya kayak gimana, tipikalnya orangnya kayak apa, itu baru hari pertama dalam minggu itu. Hari kedua nanti udah berkumpul lagi, ada nggak yang bisa ditanya di rumah bapak itu? Nah, bawa apa, minyak, gula, kopi, dan lain sebagainya. Masih belum mau pesen lagi, bawain lagi sayur, buah, dan lain sebagainya. Terus seperti itu. Derajat jebol nggak pertahanannya? Jebol Pak, tembus tadi. Maka itu yang dilakukan sebenarnya. Nah kadang-kadang kita itu sudah terlalu sibuk masing-masing, ya, ngurusin masjid, ngurusin kita sendiri dan lain sebagainya, sehingga kita lupa. Pun kalau misalnya kita terlalu berat dalam waktu 1 bulan, oke lah, kita rentangkan lagi, kita jauhkan lagi targetnya. 1 tahun 1 orang aja Pak. Gimana? Pernah nggak kita punya target sesederhana itu? 1 tahun ngajarin minimal kita punya target ngajarin 1 orang berdiajak ke masjid itu. Kadang-kadang kita terpikir aja enggak. Iya Pak. Karena sudah terbiasa kita dengan soleh secara individu, belum soleh secara sosial, kan gitu. Padahal kalau 1 orang, ya jamaah 1 tahun aja 1 orang saja, tahun pertama dia 50 orang, tahun kedua berarti minimal berapa Pak? 100 orang harusnya. 1 tahun loh, 12 bulan loh, 365 hari loh, buat ngagetin 1 orang aja. Tapi 1 orang itu dalam 1 tahun Pak, kalau ini bekerja semua, seluruh jamaah masjid 1.500 masjid, berapa ribu, berapa puluh ribu orang yang mau ambil jamaah. Sederhana kan sebenarnya, cuma tinggal kita nerapin tools ini apa enggak, alat ini kita praktekkan apa enggak, kita lakukan, kita sampaikan ke teman kita apa enggak. Kami ini berawal dari 20 jamaah ibu-ibu, bisa sampai 1.300 ibu-ibu dalam waktu 3 bulan. Ya pakai tools ini, pakai cara ini saja sebenarnya. Tapi istiqomah serius dilakukan, termasuk anak-anak mudanya. Mulai dari anak-anak muda cuma 7 orang jadi 40 orang, ada stabil bisa 500, bisa 1.000 orang anak muda. Dia pakai tools yang sama sebenarnya, pakai cara yang sama. 1 orang ngajari 1 orang. Apalagi bapak-bapak kalau dulu pernah bisnis sering diajak presentasi ikut bisnis MLM, itu lebih meyakinkan lagi kan, gitu lah. Iya lah, lebih gabung kita lagi kan, gitu kan. Beli produk apa segala macam ya. Tapi nggak kita konversi, buat kita MLP, multi level pahala. Jadi nanti ya akan masuk ke
apa saja disesuaikan dengan kondisi yang diinginkan. Nah, apa sih urgensinya kita bikin tadi kondisi yang diinginkan itu apa saja? Itu sama halnya dengan kita itu buka kayak Google Maps. Kemarin siapa yang udah tahu The Reunion ini? Udah pernah kesini sebelumnya? Ada yang pernah belum? Siapa yang kemarin kesini pakai Google Map? Hampir semuanya kan gitu. Berarti sebenarnya sudah menerapkan ilmu ini, kan gitu. Sudah menerapkan. Kita punya kondisi yang diinginkan, mau ke The Reunion Malino. Kita berangkat dari masjid masing-masing. Pasti klik Google Map dulu. Buat apa sih sebenarnya? Ya, kita tahu dari Makassar sampai Malino ini itu, ya, yang dilewati itu mana? Berapa lama? Sehingga kita apa? Kita bisa menentukan nantinya. Ya. Kita bisa menentukan, oh kita mulainya dari masjid kita, berakhirnya nanti di The Reunion. Ini kalau pakai mobil 1,8 hampir 2 jam. Kalau dengan jarak segitu, berarti kita harus bisa mikirin akhirnya kita ke sana mau jalan kaki apa naik mobil ya, kan gitu. Itu gunanya kita itu bikin kondisi yang diinginkan, tahu tujuannya. Sehingga kita bisa menentukan terus apa yang dipakai. Kadang-kadang Pak, ya kadang-kadang analoginya itu kita pengen tebang pohon yang gede. Ya. Harusnya pakai apa? Pakai gaji, mesin sensor kan gitu. Ini orang dengan keyakinannya Bismillah niat karena Allah, Allahu Akbar, pakai gunting Pak, pakai cutter Pak. Salah nggak? Enggak sebenarnya, bego tapi kan gitu. Kita harus tahu dulu kalau kita punya cita-cita, punya sesuatu yang mau kita kerjakan, ya kita analisis dulu tujuan kita mau kemana, sehingga kita bisa nentuin alatnya pakai apa. Jadi nggak asal kita udah terus ini Allah pasti ijabah, Allah pasti ridhoi dan lain sebagainya. Iya, tapi juga harus sesuaikan sunatullahnya. Jangan hanya sekedar modal semangat, ya gitu. Nah, apa sih menjadi urgensinya itu? Kita menentuin kondisi yang kita akan tahu titik awalnya kita itu di mana. Oh dari masjid kita, oh mau sampai ke Malino. Oh dari 50 jamaah sampai ke 100 jamaah. Oh dari 40 juta sampai 100 juta nantinya. Ya. Dan kita tahu nanti jalur yang akan kita tempuh nanti seperti apa, lewatnya harus gimana. Siapa aja yang mau kita temui, siapa aja yang mau kita datangi, siapa saja yang mau kita ajak ke masjid kita. Contoh kayak kemarin ya, saya itu lihat map mau ke Malino itu, saya kira sungai itu Pak, danau besar itu Pak ya, elok-elok itu. Ternyata tambang pasir semua. Kalau di Jawa saya di Merapi itu 700 truk tiap hari. Nah ini sama kemarin itu. Wah ketemu ya berkat besar semua. Masya Allah subhanallah ya. Saya ngeliat itu udah diambil berapa tahun. Pakai apa namanya itu eskavator. Oh ya nggak habis gitu. Itu sebenarnya dari gunung mana ya yang di situ itu? Dari gunung mana ya? Jadi merah. Sungainya nih merah. Sungai ya, bukan gunung ya. Pasir yang terbawa air. Iya, pasirnya dari gunung mana? Terbawa air, terbawa air. Jauh itu. Oh, jadi aliran di situ ya. Masya Allah, nggak habis. Batu, material, kerikil, pasir itu. Masya Allah. Kayak gitu kok nggak kaya ya kita di Indonesia, luar biasa. Jadi saya ngeliat, wah jalurnya elok-elok dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Saya sempat melihat ada jalan lain nggak di sini? Ternyata nggak ada. Akhirnya apa? Ya membuat kita harus fokus, kan gitu. Jadi kita bisa menentukan. Ketika kita tahu tujuan kita yang mau kita jalani itu lewatnya mana, kita bisa menentukan kita itu mau pakai kendaraan apa, mau pakai cara apa. Oh mau pakai mobil apa, pilihannya jelas.
Sehingga apa? Kita bisa menentukan ilmu dan keterampilan prioritas yang harus kita miliki itu harus seperti apa yang harus kita siapkan. Terus apa? Aktivitas yang kita kuasai juga. Ya, ini apa tadi kalau kondisi sekarang masih apa? Contohnya kurang dari 100, belum ada komputer, belum ada di media, ini program layanan, kompetensi tampil dan pengurusnya kurang. Maka itu tadi kuncinya silaturahmi tak berfokus menjadi pelayan terbaik. Nah, maka selanjutnya ini kondisi diinginkan masih agak percepat untuk masuk. Nah, maka ini aturan untuk membuat kondisi sekarang dan kondisi diinginkan. Jadi nanti nggak ngawur ya, mesti kondisi yang diinginkan itu apa? Wah ngawang-ngawang apa segala macam, jangan. Ada toolsnya juga buat bikin tujuan-tujuan yang bisa kita capai. Ini sudah biasa, teman-teman pasti sudah tahu semua SMART, specific, measurable, achievable, realistic, timely. Ya. Jadi tujuan yang mau kita capai itu harus spesifik atau detail. Ya. Kita tahu periode per periode yang kita capai itu seperti apa. Gambaran kondisi yang diinginkan secara detail ini kita tahu. Nah bahayanya yang jadi problem masjid-masjid kita sekarang itu nggak tahu tujuannya mau dibawa kemana. Jadi gambarannya malah sudah masjidnya kayak gini secara puluhan, oh ya udah gini-gini aja. Ya buat sholat aja, buat ngaji aja udah. Jadi nggak punya apa visi ke depan itu masyarakat di lingkungan sekitar harus jadi apa, seperti apa nantinya gitu. Jadi udah puluhan tahun masjidnya berdiri di situ, tapi sama sekali nggak bikin perubahan apapun di lingkungan sekitar. Ini bahaya. Jangan sampai kita itu dianggap ya sebagai orang-orang apa? Kalau katanya Kiai Jazir itu mohon maaf ya, bangga yang hidup. Jadi ada hidup, tapi nggak ada manfaat. Padahal sebaik-baiknya manusia itu adalah yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kalau udah nggak ada manfaatnya, terus gimana? Kan gitu. Nah, terus apa? Measurable, spesifik, measurable, ya, berbasis data. Achievable itu apa? Kira-kira bisa kita capai. Jangan terlalu muluk-muluk, jangan terlalu jauh, gitu. Kalau dari 10 jamaah ya 50 jamaah dulu lah, atau 30 jamaah dulu, 2 atau 3 kali lipat dulu. Nah, nanti bertahap. Realistik juga. Ya, secara realistik apakah mungkin kita capai dengan waktu yang kita tetapkan? Kita mau capai ke Malino, waktunya cuma 2 jam, ini pakai apa? Jalan kaki bisa nggak? Nggak mungkin jalan kaki 24 jam. Oh harus pakai mobil. Mobilnya mobil sedan kira-kira mampu nggak? Oh mampu tapi bahaya nanti nabrak. Oh berarti ini yang paling memungkinkan harus pakai Pajero. Namanya pakai Pajero. Gitu. Timely, waktunya ada batas waktunya. Ya. Oke. Yang ketiga canggih dong. Tapi kelihatannya baru sampai yang kedua. Apa yang pertama tadi? Start the big one. Yang kedua adalah kondisi yang diinginkan. Nah, ini baru 2 rahasia saja itu sudah mulai kontraksi. Ya. Sudah mulai ada gambaran? Sudah mulai ada gambaran? Bermanfaat ya? Ya. Prakteknya ini baru yang prakteknya nanti. Makanya saya melihat baru saya keluarin 2 rahasianya saja itu memikirkannya untuk prakteknya sudah mulai kontraksi, sudah mulai berkeringat. Nah maka mungkin saya kembalikan dulu karena kita tepat waktu memulai, kita juga tepat waktu mengakhiri. Masih ada beberapa menit, kami kembalikan ke moderator. Siapa tahu ada yang mau ditanyakan dan didiskusikan. Silakan. Terima kasih Bapak